A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Yang kita muliakan, yang kita kasih Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Muhammad Taha, penasihat kita yang sentiasa hadir bersama kita, semoga beliau sentiasa diberi kesehatan, kekuatan, istiqomah, dan yang penting adalah keteladanan untuk kita semuanya. Bagaimana cara kita tetap menunaikan tanggung jawab kita sebagai muslim, sebagai jamaah masjid untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya juga diberikan kesehatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang perlu kita banyak bersabar, ya, dengan keadaan musibah penyakit yang masih merisaukan. Sekejap kita rasa selesa ada penurunan, sekejap kita nampak risau ada peningkatan, ada lagi varian baru dan sebagainya. Kita tetap sabar. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya pun kita tak menyangka bahwa kita ataupun zaman kita inilah kita mengalami kehidupan seperti ini. Dan sudah hampir mungkin 2 tahun ini, sudah hujung 2021, ya. Tak sedar Desember 2021 hampir menutup tirainya tahun ini. Maka tentunya harapan untuk kita membuka lembaran baru 2022, ya. Tahun itu juga adalah tahun yang Allah ciptakan, tahun milik kita semua umat manusia. Jadi kita tak boleh membezakan bahwasanya tahun Masehi adalah milik bukan Islam, ataupun tahun Hijrah itulah milik Islam. Itu adalah penilaian yang tidak tepat, ya. Peredaran hari, bulan dan tahun sama ada merujuk kepada perkiraan bulan ataupun merujuk kepada perkiraan matahari, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah juga Allah berikan peluang kita hidup melalui kehidupan, ya, sehingga masa yang Allah tentukan, tahun berapa Allah tamatkan kehidupan kita. Semoga kita semuanya dipanjangkan umur, sentiasa panjang, tapi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian, marilah kita dengan kodrat kekuatan yang ada kita tunaikan juga tanggung jawab sebagai muslim yang mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu adalah kefarduan kepada muslim dan juga muslimah. Dan kita masih berkongsi, ya, sama-sama belajar, sama-sama mendengar hadis daripada riwayat Imam Muslim. Maknanya kita berpeluang
mempelajari sumber Islam kedua yang paling sahih selepas Al-Quran, ya. Karena kitab Sahih Muslim, terutamanya Imam Muslim, adalah riwayat yang disepakati oleh para ulama, jumhur ulama, sebagai hadis yang sahih, ya. Maka ini adalah peluang yang terbaik untuk kita sama-sama belajar. Kita masih mempelajari tentang kitab salam, bahagian salam, bahagian kita mengucapkan, ya, cara mengucapkan salam kepada orang lain, terutamanya kepada sesama orang Islam. Soal salam ini sepertinya remeh, sepertinya perkara kecil, tapi sebenarnya ia menjadi fenomena, menjadi sesuatu yang besar, di mana kita dengar bahwa salah satu kedengkian musuh Islam, terutamanya Yahudi dan Nasrani, mereka rasa tidak suka dengan Islam ataupun syariat Islam ataupun umat Islam, karena dalam umat Islam itu ada syariat mengucapkan salam, berbeza dengan syariat agama lain. Dan ini sudah pasti menjadi salah satu kayu pengukur tentang adanya perpaduan kekuatan umat Islam. Dan kita akui, selama kita masih saling mengucapkan salam, kita masih menganggap orang Islam lain adalah saudara kita, walaupun mungkin berbeza mazhab, berbeza manhaj, berbeza pertubuhan, mungkin berbeza parti politik. Ini sensitif di negara kita mungkin, ya, atau negara lain. Tapi selama kita masih mengucapkan salam secara tulus dan ikhlas, maka itu menjadi tanda bahwa umat Islam itu masih bersatu padu dalam perbezaan yang ada. Namun duka cita, sekiranya ucapan salam sudah tidak dihiraukan, bahkan tidak lagi digunakan sebagai bentuk perhubungan antara sesama orang Islam, dengan sebab adanya kebencian yang tertanam dalam hati masing-masing, yang selalunya dilatar belakangi oleh kepentingan dunia, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan kuasa. Mereka tidak lagi mengucapkan salam, bahkan mereka saling mengangkat senjata, saling memerangi, saling bunuh-membunuh. Itulah tandanya umat Islam dalam malapetaka perpecahan sesama sendiri. Dan ini sudah diberikan amaran ataupun diberikan peringatan awal-awal lagi dalam Al-Quran, supaya kita bersatu padu. Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu, ya, bersatu padulah pada tali Allah. Hablillah, tali. Allah gunakan tali, cantik bahasa ini. Allah tidak gunakan agama, Allah tidak gunakan satu mazhab, ya, istilah mazhab ataupun istilah pertubuhan, tapi Allah gunakan tali, tali Allah. Bermana dimanapun kita berada dalam satu activity, dalam satu urusan, dalam satu pertubuhan, tapi kita tetap menganggap itu adalah tali Allah, dan kawan kita yang lain juga ada punya tali Allah, maka kita bersatulah di bawah tali Allah itu, yaitu agama Islam yang mulia. Pada minggu lepas kita sudah diberikan panduan tentang kebiasaan kita secara manusiawi. Ini sudah lama dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dan juga selepas Islam juga oleh para sahabat Nabi, yaitu kebiasaan duduk-duduk di tepi jalan, ya. Kebiasaan duduk-duduk di tepi jalan itu ternyata memang itulah lumrah, ya, sudah menjadi gaya hidup manusia. Kemungkinan juga dari zaman para nabi-nabi terdahulu. Jadi di sini Islam yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah SAW memberikan panduan lah, ya, panduan. Sebab daripada duduk-duduk di tepi jalan juga itu
boleh jadi menjadi sesuatu masalah besar. Dia mungkin akan menjadi satu kebaikan yang besar, tapi boleh jadi dia menjadi satu keburukan yang besar. Jadi Islam mesti menetapkan dia punya SOP, ya. Tapi tidak kaitan dengan COVID lah, ya. Ini tentang bagaimana sebaiknya duduk-duduk di tepi jalan. Kerana apa? Karena jalan itu adalah milik orang awam. Ya, mungkin tempat kita duduk adalah rumah kita, adalah kursi kita, adalah pokok kita yang kita tanam, kalau di bawah pokok lah. Tapi kerana di tepi jalan, maka jalan itu, kena ingat, itu adalah milik bersama. Jadi ada hak orang lain yang perlu diperhatikan. Pertamanya adalah sudah ditegaskan bahwa baginda Nabi SAW sebenarnya tidak menyukai, ya, kita kena terima ini, ya, kita kena terima hakikat ini. Sebenarnya baginda Nabi SAW tidak menyukai aktiviti duduk-duduk di tepi jalan itu, ya. Kenapa demikian? Di sini Nabi tidak menyebutkan alasannya lah, tapi kita boleh berpikir sendiri, ya. Sebab mungkin mudaratnya lebih banyak daripada kebaikannya, dan mungkin dia lebih banyak membuang masa, ya, daripada memanfaatkan masa. Namun kebijaksanaan Rasulullah SAW akhirnya terserlah, kerana Nabi tidak melarang pun, ya. Nabi hanya kurang menyukai, tapi Nabi tidak melarang aktiviti duduk-duduk di jalan dengan syarat-syarat tertentu, ya. Jadi Nabi terus memberikan nasihat kepada sahabatnya yang dahulu suka duduk-duduk di tepi jalan, termasuklah kita yang saat ini juga suka, sedang dan akan duduk-duduk di tepi jalan, bersembang-sembang dengan kawan-kawan. Nasihat baginda Nabi adalah, jika tidak dapat mengelakkan duduk di tepi jalan, maka tunaikanlah hak-haknya ataupun kewajiban, ya, sebagai orang yang ada di tepi jalan itu. Kewajibannya apa? Satu adalah tundukkan pandangan. Jadi tidak ambil kesempatan dengan matanya itu, dengan mata yang Allah kurniakan, untuk melihat apa saja yang dia mau lihat, terutamanya berkaitan dengan aurat, ya, aurat ataupun aib orang lain, ya. Aurat ini pun ialah kita faham daripada lain jenis, ya. Lelaki tundukkan pandangan daripada wanita, wanita tundukkan pandangan juga daripada lelaki. Sebab zaman sekarang ini semua berlaku, bukan hanya lelaki yang lepak-lepak, ya. Wanita pun apa kurangnya, ada juga yang suka juga lepak juga, ya. Ataupun bercampur sana itu, ya. Ini percampuran ini pun sesuatu yang kurang baik, tidak baik. Keduanya adalah jawab orang yang mengucapkan salam. Ingat, mengucapkan salam ini hukumnya wajib, ya. Jadi jangan sampai kewajiban itu jadi gugur ataupun tidak ditunaikan dengan sebab asyiknya bercerita di tepi jalan, lalu ada orang yang menyampaikan salam yang lalu di jalan itu, lalu yang tadi sedang asyik itu pun tidak mendengar ataupun tidak mau mendengar, ataupun mendengar tapi tidak dijawab salam itu. Ini adalah bermakna dia telah tidak tunaikan hak dia yang ada di tepi jalan itu. Yang ketiganya adalah berbicaralah baik-baik, sembanglah baik-baik, ya. Ini soal kebaikan ini juga sebenarnya boleh diukur oleh rasa hati sendiri, ya. Sembang yang baik-baik, jangan sembang kosong, jangan sembang yang menimbulkan gairah birahi, jangan sembang yang menimbulkan satu nafsu kejahatan sehingga mungkin menimbulkan satu rancangan, ya, rancangan jahat
di antara mereka. Nah, ini tentu mesti dielakkan sama sekali. Inilah 3 nasihat yang baginda Rasulullah SAW pesankan kepada mereka yang suka duduk-duduk di tepi jalan. Pada hadis yang lain pula, Rasulullah SAW memberikan tambahan nasihat ini, walaupun tidak juga lari daripada nasihat yang pertama. Selain menundukkan pandangan, menjawab salam, juga ini dalam kategori berbicara yang baik ini, jangan menyakiti orang yang lalu, ya, jangan menyakiti, sama ada dengan perbuatan ataupun dengan ucapan ataupun dengan bisikan. Ini kita ini kan macam-macam kita punya keinginan ini. Menyakiti secara perbuatan, mungkin kita mengganggu orang yang lalu itu. Ambil batu kecil, umban, kena kepala, dia puas hati, oi ketawa, itu dosa, ya. Ataupun dengan ucapan, ya, dia sindir, mungkin yang lalu itu ada satu kekurangan dalam tubuh badannya, dia panggil dengan sebutan yang tidak baik, sehingga kawan yang lalu itu pun rasa sakit hati, yaitu nama dia tidak tunaikan hak sebagai orang yang ada di tepi jalan. Ataupun dengan bisikan itu kawan tadi tidak merasa sakit, tidak tahu, tidak mendengar, tapi Allah mendengar, ya. Mungkin dia membuat satu tuduhan, memfitnah, menyebutkan aib, tapi bicara dalam hati sendiri. Macam kurang kerjaan pula, dicakap tidak berani, tapi dalam hati dicakap. Ini Allah Maha tahu, ya. Saya percaya ini pun masuk dalam kategori menyakiti orang yang lalu itu. Jadi kita kena gembirakan orang yang lalu, ya. Kalau yang lalu itu mungkin tengah mendapatkan nikmat, kita ikut bergembira, alhamdulillah. Nampak dia bawa motor baru, alhamdulillah, kan? Nah, jangan kawan bawa motor baru terus kita kasih main dia dengan mainan yang kurang bagus. Mungkin kita curiga, dari mana kau dapat duit ini? Menang nombor kah? Contoh lah, kan? Ini salah satu juga contoh menyakiti orang yang lalu, ya. Karena kita berhusnuzon, ya. Kita ikut rasa mensyukuri nikmat walaupun nikmat itu kawan kita yang menerimanya. Sebaliknya juga kita mesti ataupun perlu merasa simpati, ya. Kalau kawan kita mungkin tengah ada musibah, mungkin dia berjalan tengah kesakitan kaki, ya, karena mungkin terpijak paku. Kita jangan marah mengetawakan. Jangan kita kata, "Itulah kamu ketulahan. Dapat dia pergi masjid, kenapa aku sudah?" Ini satu bentuk ucapan yang menyakiti. Kita kena rasa kasihan. Di mana kamu kenapa aku ini? Lain kali hati-hati. Kalau perlu kita uruskan dia, kasih obat dia. Jadi bukan senang, ya tuan-tuan, puan-puan, bukan senang untuk kita rasa suka-suka duduk di tepi jalan, tapi kita ada banyak tanggung jawab kita di sana, ya. Satu lagi yang penting juga di sini, kata Nabi Muhammad SAW, hendaklah menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi macam jadi ustadz jugalah, walaupun bukan semua yang melepak itu ustadz, kan? Tidak merasa ustadz, tapi kalau sudah ada di tepi jalan, kena ada misi macam itu, ya. Amar ma'ruf, nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Walaupun sedikit saja yang boleh dibuat, ya, nasihat kepada kebaikan, ataupun sedikit saja nasihat untuk melarang daripada kejahatan, itu pun sudah memadai, ya. Jadi jangan sampai langsung tidak mempedulikan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, ya. Jadi ini semuanya adalah tugas semua orang Islam, ya. Tidak kira dalam keadaan ataupun dalam kapasiti, kalau di tempat kita ini dia seorang ustaz ataupun bukan, ya. Jadi rasanya ini sudah boleh dapat difahami
Mudah-mudahan dapat diingat pesanan baginda Nabi SAW untuk kita semuanya yang suka duduk-duduk di tepi jalan, ataupun dalam konteks lain mungkin duduk-duduk di kedai kopi juga lah ya. Sebab kedai kopi ini pun dia tidak jauh daripada tepi jalan juga tuh kan. Mungkin di situ pun perlu diperhatikan apa yang perlu ditunaikan sebagai hak orang yang duduk di tepi jalan dan juga hak orang yang lalu menggunakan jalan tersebut. Baiklah, malam ini kita teruskan tentang adab lain, masih berkenaan dengan salam ini ya, salam. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu ini. Kewajiban orang muslim terhadap muslim lainnya adalah menjawab salam ya. Kewajiban orang muslim terhadap muslim lainnya adalah menjawab salam. Ini secara penuh lah disampaikan hak-hak orang Islam kepada orang Islam yang lain. Inilah hebatnya Islam. Ini yang saya katakan, umat selain Islam rasa iri hati ya, rasa tak senang hati. Kenapa Islam mengatur sedemikian sedangkan dalam ajaran mereka tidak? Dan saya merasa inilah yang pernah saya sampaikan, wallahu alam ya. Inilah musibah Covid ini. Kenapa ya? Macam tiba-tiba dibuat sedemikian sehingga dia menggugat hak-hak orang Islam kepada orang Islam yang lain. Dengan sebab ataupun dengan alasan inilah mengelakkan penyakit ya. Dengan SOP yang ditetapkan di berbagai-bagai negara. Di Malaysia dipanggil SOP, kalau di Indonesia dipanggil prokes, protokol kesehatan. Itu semuanya pun ditetapkan, diwajibkan, ya, dikuat-kuasakan, yang menyebabkan kehidupan kita beragama pun berubah. Termasuklah inilah kita barisan dalam saf salat masih berjarak-jarak, walaupun difahamkan insyaallah Kementerian Agama ataupun bagian agama di Malaysia tengah membuat satu rayuan ya untuk dirapatkan semula. Kita doa bersamalah semoga dapat ditunaikan. Tapi yang dalam hal ini memang yang menentukan adalah MKN ataupun KKM itu ya. Nah, walaupun dalam soal agama. Ini dengan sebab masih adanya SOP itu ataupun prokes itu. Kita bacakan hadis nomor 5 di sini ya. Susunan nomor 5 daripada kitab salam. Namun secara keseluruhannya adalah 2162, hadis yang ke 2162 dalam susunan Sahih Muslim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun tajibu lil muslimi ala akhihi raddus salam wa tashmitul atis wa ijabatud da'wah wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz ya, wa tiba'ul janaiz. Maksudnya daripada Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 5 hal yang merupakan kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya yang lain, saudara muslim yang lain ya. Jadi kewajiban kita ini sebenarnya kalau dikatakan ada 2 lah, kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama muslim. Mungkin ada juga kewajiban kepada sesama yang bukan muslim ya. Tapi yang paling perlu kita perhatikan ini 2, kewajiban kita pada Allah dan kewajiban kita kepada orang Islam yang lain, saudara kita yang lain. Jadi ditegaskan di sini ada 5. Macam rukun Islam lah, rukun Islam pun 5. Tapi rukun Islam ini berkaitan dengan perintah Allah ya, dengan Allah secara langsung. Manakala ini 5 ini adalah hak orang Islam kepada orang Islam yang lain. Apakah yang 5 itu? Yang pertama adalah menjawab salam ya, menjawab salam. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Ini jangan sampai kita tercicir ya, jangan sampai kita gagal, jangan sampai kita miss
Dengan alasan apa? Ya, kecuali kalau kita tak mendengar, ya, kita tak terdengar ataupun ada masalah pendengaran, ya. Tapi kalau kita mendengar, mungkin mendengar secara penuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab secara penuh. Ataupun kita hanya mendengarnya sebagian, Assalamualaikum, kita jawab, ya, sekadar yang mampu, ya. Tapi jawablah secara penuh, itu yang paling afdal lah. Ini soal salam ini, sekejap ya, saya akan kembangkan dulu nih soal salam. Inilah salam ini, dia masalah kecil tapi boleh menjadi macam satu keributan dalam sesuatu negara, ya. Dalam sesuatu negara yang di situ ada orang Islam dan ada orang bukan Islam. Ini sekarang bulan Desember, kita tahulah dunia ini memang didominan secara keseluruhan oleh orang non-muslim ataupun agama Kristen. Dengan datangnya bulan Desember, ada perayaan dipanggil Natal. Ini banyak negara-negara yang terutamanya terlampau excited ingin meniru Eropa, ingin meniru Barat. Biasanya perayaan Natal ini ataupun Christmas, ya, itu dijadikan satu seolah-olah tanda kemajuan, seolah-olah ingin menyamai apa yang berlaku di Eropa, di Barat. Karena di Barat memang Christmas itu perayaan yang sudah berubah. Dia tidak lagi seperti perayaan agama. Dia sudah menjadi perayaan sesuatu negara itu, masyarakat itu. Ya, mereka sudah tidak peduli betul atau tidak Christmas. Begitu cara Christmas dengan gambaran pokok cemara, pokok yang tinggi-tinggi itu, pokok Christmas menjadi hiasan di seluruh dunia, di bangunan-bangunan. Mereka bersaing untuk menempatkan atau membina pokok itu paling tinggi. Kalau bangunan itu 100 tingkat lah yang orang mau buat itu, ya. Dengan suasana salji lah, rusak lah dan sebagainya. Mereka tidak peduli, begitu kata Christmas. Sedangkan Christmas katanya merujuk kepada kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa lahir di mana? Adakah Nabi Isa lahir dengan suasana Christmas? Kan itu sebetulnya kalau kita kata mungkin banyak dianggap kita akan menghina agama lain, ya. Tapi dalam Islam sudah jelas Nabi Isa alaihissalam kita akui sebagai nabi dan rasul seperti mana rasul-rasul yang lain, tapi tidak sebagai anak Tuhan. Dan Nabi Isa alaihissalam lahir di Palestina dalam cuaca panas ketika pokok kurma tengah berbuah. Di bawah pokok kurma, kenapa jadi ada pokok cemara? Kenapa tidak guna pokok kurma? Karena agama ini sudah dipromosikan oleh tokoh Yahudi kepada kerajaan Barat ketika itu, kerajaan Romawi, kerajaan di Jerman, ya. Mereka mengatakan mula-mula kononnya Nabi ini pun lahir sama juga dengan kelahiran Dewa Matahari itu, yaitu 25 Desember. Jadi boleh sambut secara join perayaan kelahiran Dewa Matahari dan Nabi Isa itu sama dibilang. Jadi Romawi pun menerima. Bagi lagi Jerman yang menganggap Tuhan itu pokok cemara itu karena wangi. Itu pun tokoh Yahudi penipu ini pun mengatakan ini Yesus ini pun lahir di bawah pokok Christmas ini, sama ini. Akhirnya kerajaan dulu pun yang di Jerman percaya juga. Akhirnya jadilah perayaan Kristus seperti itu. Jauh tersasar. Tapi itu sudah tidak peduli oleh orang pandai-pandai di mana-mana negara. Ingin membawa juga budaya begitu, ya, dengan menempatkan suasana Christmas semacam itu, dengan suasana salji, pokok cemara, hadiah-hadiah, ada lagi Santa Claus dan sebagainya. Sudah banyak berubah. Tapi apa guna kita cakap banyak-banyak? Memang pun tidak ada agama yang benar selain Islam. Biarlah yang salah semakin salah. Biarlah yang ada penipuan ditambah dengan penipuan. Tapi kita kena kekalkan keyakinan kita kepada agama kita Islam. Karena Islam tidak pernah berubah. Kita ada Al-Quran yang Allah jaga, insya Allah.
Tapi masalahnya timbul pula isu konon supaya orang yang tidak merayakan Christmas ini, terutama daripada kalangan orang Islam, dituntut untuk mengucapkan selamat Natal, selamat Christmas, Merry dan sebagainya lah. Ya, dituntut, malah dijadikan satu tanda pengukur di negara tertentu. Siapa orang Islam yang tidak mau mengucapkan selamat, radikal, pengganas, dijadikan begitu pula. Padahal kita mempertahankan agama kita. Sebab kita punya keyakinan kalau kita mengucapkan selamat dengan agama orang lain, apalagi tentang kelahiran anak Tuhan ini, maka akidah kita pun tergadai. Ya, tergadai. Tapi agenda ini begitu hebat, ya. Wallahu alam siapa yang melatar belakanginya sampai di negara yang mayoriti Islam. Ya, mungkin tonton sudah dapat video viral itu. Dia ini itu jangan sokong, itu memang liberal itu. Dia bilang saya ada 50 juta. Tunjukkan dalil Al-Qur'an yang melarang kita mengucapkan selamat Natal itu. Tunjukkan dalil satu ayat saja, dia akan kasih 50 juta. Itu memang ejen, ya, ejen yang selama ini di negara jiran itu menjadi pengacau. Ya, dia tidak faham pun. Dalil banyak, ya, dalil banyak. Tapi kalau kita terikut-ikut untuk memenuhi ataupun menyaut cabarannya, maka kita akan terpancing dengan kegaduhan. Lalu betullah mereka akan menganggap umat Islam ini radikal, ganas, pengganas. Dan sudah banyak ulama-ulama, aktivis-aktivis di negara jiran ditangkap dengan tuduhan radikal, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada golongan yang tetap mempertahankan Islam sebagai agama yang mulia, insyaallah. Jadi dalam soal salam ini bukan soal salam kepada agama lain, kan? Salam kepada sesama orang Islam mesti, ya, ditegakkan. Itulah baginda Nabi sudah menyusun sebagai adab yang pertama ataupun kewajiban yang pertama bagi seorang muslim kepada muslim yang lain adalah raddus salam. Radd itu mengembalikan, ya, mengembalikan. Assalam, keselamatan, ya. Jadi kalau sudah kita diberikan keselamatan secara ucapan, doa, maka kita kembalikan. Lebih dari itu, maknanya bukan hanya ucapan. Kalau orang Islam yang lain pun memberikan satu perbincangan ataupun satu sumbangan, ya, satu perhubungan yang sama-sama untuk menimbulkan satu kedamaian, maka kita perlu sokong, kembalikan, ya. Ide itu kita kena join. Banyak konsepnya, ya. Jadi dalam hal mengembalikan salam ini bukan semata-mata mengembalikan artinya menjawab salam, tapi artinya ikut membina satu bentuk keselamatan sesama orang Islam. Kan ada dalam hadis yang lain baginda Nabi SAW bersabda yang maksudnya bahwa orang Islam itu adalah apabila orang Islam yang lain selamat daripadanya dengan sebab ucapan dan lidahnya, dengan sebab ucapan dan tangannya. Jadi kalau orang Islam yang lain itu dipastikan selamat oleh kita, maka kita inilah orang Islam. Ya. Tapi kalau kita belum dapat menjadikan orang Islam yang lain itu selamat dengan sebab ucapan dan perbuatan kita, maka kita bukan orang Islam. Ini yang penting, ya. Cantik agama kita ini. Hak yang kedua yang Nabi tetapkan untuk kita orang Islam kepada orang Islam yang lain adalah watashmitul atis. Nah, ini yang sudah pernah saya singgung ini. Watashmitul atis artinya mendoakan orang yang bersin, atis orang bersin. Yalah dari segi kesehatan
kita sudah pernah juga dimaklumkan bahwa bersin itu memang proses mengeluarkan penyakit kan, toksik, virus keluar daripada bersin itu. Tapi inilah masalahnya. Ya, nggak ada kaitan dengan COVID ini. Nah, sebab memang daripada bersin boleh berjangkit virus. Tapi ini kaidah bersin sajalah, kan? Sudah ditetapkan kaidah bersin dengan menggunakan mask ataupun tutup mulut dan hidung, ya. Tapi dulu ndak juga begitu kan? Nah, cuma memang okeylah, mungkin ini satu muhasabah untuk kita. Kalau bersin secara teknikalnya janganlah terlampau dekat dengan orang lain, ya. Tapi Islam mengatur bukan hanya soal cara macam mana bersin, yang pentingnya adalah mendoakan. Karena bersin itu satu nikmat orang bersin. Jadi pertama kita kalau ada kawan bersin, ya pada saya lah, kalau tonton setuju, kita anggap itu nikmat, ya. Nah, jangan kita anggap itu musibah. Maksudnya kita pula ketakutan. Ya kita mesti menjaga diri. Tapi begitu kawan kita bersin, dalam hati kita anggap kawan kita sehat sebab telah mengeluarkan penyakit. Maka bagi yang mendengar itu perlu mendoakan. Itulah doa tuh, dengan hati, dengan dengan anggapan bahwa dia telah mengeluarkan penyakit. Tapi ada dalam hadis yang lain, di sini belum dijelaskan. Itulah dalam adab bersin. Orang Islam yang bersin hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Ya, itulah alhamdulillah, karena itu nikmat, ya. Jangan sampai lupa lah, ya. Selepas makan alhamdulillah, selepas tidur pun alhamdulillah, selepas daripada buang air alhamdulillah, kan? Selepas bersin alhamdulillah. Kita kuatkan alhamdulillah itu supaya kawan kita dengar. Kalau kawan kita dengar, inilah hak kawan kita itu, hendaklah mendoakan dengan jawabannya, kan? Ada jawabannya itu, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Yarhamukallah. Ya mungkin sekarang ini jaraknya 1 meter atau 2 meter, ya kita sebutlah. Walaupun mungkin kawan itu tidak mendengar, tidak apa. Nah, kita sebut ya yarhamukallah. Ini cantik nih kalau dijadikan amalan lagi ini, ya. Jangan lagi kita malu-malu. Walaupun ini bahasa Arab kan, tapi ini kan boleh dihafal. Nah, jangan kita malu-malu lah, ya. Orang yang bersin terus alhamdulillah, yang mendengarnya yarhamukallah. Belum habis lagi. Nah, kawannya tadi yang bersin awal, dia mensyukurinya dengan alhamdulillah, mendapat doa dari kawannya lagi, balas lagi, doakan lagi. Ya, apa tuh jawabannya? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki urusan kamu, memperbaiki segala masalah kamu. Ya Allah, daripada bersin saja jadi balas-balas berdoa dalam Islam ini. Balas doa, ya? Itu baru 1 kali bersin kan. Kalau bersin lagi, banyak doa, ya. Ini hak. Kita jangan anggap kecil, jangan anggap ada kaitan itu, ada kesan kah? Apa maknanya itu? Ini baginda Nabi, ya. Ingat, baginda Nabi tidak mengucapkan sesuatu melainkan atas dasar wahyu. Ya, Nabi tidak mengucapkan sesuatu atas dasar nafsu, tapi wahyu, mananya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada pada agama lain. Jadi pada saya, walaupun kita dalam keadaan Covid, kita tetap tegakkan adab ini. Kalau kawan kita yang ada yang bersin hendaklah ucapkan alhamdulillah, yang mendengarnya ucapkan yarhamukallah, yang bersin lagi jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Karena ini adalah hak yang Rasulullah SAW tetapkan untuk kita sesama orang Islam dan menjadi ciri khas orang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baru 2, ada 5 tapi tidak sempat untuk dihabiskan. Insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan. Allahumma amin ya Allah. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa ibadatan wa amalan salihan
ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.